Jumat 11 Oktober, mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebut Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota negara dalam beberapa tahun ke depan. Sebelumnya Joko Widodo pernah menjelaskan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke IKN akan diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun tetap dengan memastikan kesiapan seluruh infrastruktur pendukung di IKN. Baru-baru ini muncul sebuah unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa Jokowi membatalkan Kepres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Apakah Jakarta masih akan tetap menjadi ibu kota negara? Kita akan mengulasnya bersama pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Selamat sore, Pak Yayat. Ya, selamat sore. Pak Yayat, ini gimana nih ceritanya? Kok ada kesan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN maju mundur begitu? Bagaimana Anda membaca situasi ini? Ya, begini, ini posisi andilau ya, antara dilema dan kegalauan. Artinya memang ini masa transisi yang cukup berat. Karena untuk membangun dan menetapkan resmi Kepres itu secara struktur, fungsi kota itu harus sudah bisa berjalan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita adalah berapa lama masa transisi itu sehingga IKN benar-benar bisa berfungsi secara maksimal sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sekarang ini kan kesannya kita hanya mengejar pada aspek fisik. Dalam beberapa kali saya mengatakan bahwa persoalan paling mendasar adalah Kepres itu bukan sekedar memindahkan kantor, tapi Kepres itu adalah membangun ekosistem penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang hampir luasnya 256.000 hektar. IKN itu bukan hanya KIP yang hanya sekitar 8.000 atau 9.000 hektar. IKN itu luas banget. Jadi kalau misalnya dia ditandatangani, itu kan harus jelas bentuk mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, penganggarannya, kemudian juga terkait tentang mekanisme pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Belum lagi yang menjadi persoalan adalah mekanisme bentuk program yang selama ini diatasi atau ditangani oleh pemerintah Kalimantan Timur di beberapa wilayah kabupaten dan kecamatan yang ada sekarang di wilayah IKN. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sampai kapan Kepres ini akan ditatangani? Ada satu persoalan yang sangat krusial loh. Selama Kepres belum ditandatangani, itu posisi investor pasti andilau. Antara dilema dan kegalauan. Artinya dia menunggu kepastian. Kapan ini pindah ibu kota? Selama tidak ada penegasan kapan resminya pindahan, orang pasti akan menunggu. Nah, ini menjadi PR. Yang kedua, dalam konteks twin sister atau kota bermitra itu tidak ada acuan undang-undangnya gitu. Jadi ini harus ada keberanian penegasan, dan yang menjadi persoalan adalah undang-undang IKN-nya sudah ada, undang-undang daerah khusus Jakartanya sudah ada gitu. Jadi posisi Jakarta menggantung, posisi IKN juga menggantung. Semuanya itu berada pada posisi Kepres. Siapa yang berani menandatangani Kepres, dialah yang paling tahu risiko apa yang harus dilakukan. Ya, sebelum bahas ke Kepres, ini tadi ada usulan pemindahan ibu kota dengan konsep Twin Cities nih, seperti di Korea Selatan dan Malaysia. Kalau Pak Yayat melihat apakah konsep Twin Cities sebagai ibu kota diterapkan saat ini di Indonesia akan tepat jika diterapkan saat ini melihat kondisi IKN saat ini begitu? Soal Twin Cities ini. Ini Twin City itu kan harus jelas pembagian tugas dan fungsinya. Kita tidak pernah mengenal istilahnya Twin City. Twin City itu kan sebetulnya konsepnya Jakarta tetap ibu kota. Kalau tetap selama belum ada Kepres, kita harus mengakui undang-undang daerah khusus Jakarta itu belum resmi. Pertanyaannya DKI pakai undang-undang yang mana? Undang-undang yang ada udah dicabut, ya kan? Berarti ada kevakuman. Apakah perlu dibuat perpu, peraturan pengganti undang-undang bersifat sementara? Tapi ini akan menjadi chaos karena sekali lagi saya mengatakan kekacauan dari sistem administrasi, hukum dan pemerintahan itu akan menyulitkan dalam mekanisme penyelenggaraan nanti. Twin City itu apa yang akan dibagi pola kerjasamanya? Apa mohon maaf misalnya fungsi apa yang akan diberi tugas untuk di Jakarta dan fungsi apa yang akan dibebankan di IKN nanti. Apakah nanti kantor presiden ada di IKN, wakil presiden ada di Jakarta. Tugas wakil presiden adalah menjadi penanggung jawab aglomerasi Jakarta misalnya kan. Ini kan tidak ada mandatori untuk membagi tugas dan fungsi kepresidenan. Jadi atau jangan-jangan udah kantor presiden ada di
IKN, kantor DPR, yudikatif, legislatif ada di Jakarta. Oh, makin senang dewannya, tidak buru-buru pindah. Tapi Twin City itu punya implikasi besar. Apa itu? Biaya transportasi dan akomodasi. Terus terang aja dengan Twin City itu akan banyak sekali pola perjalanan yang akan memakan kos sangat besar. Maka otomatis di sini ditunggu adalah Menteri PAN-nya. Karena Twin City itu juga terkait tentang pembagian aparatur pemerintahnya. Apakah nanti dibagi sejumlah kementerian yang sudah siap untuk melaksanakan tugas di IKN dalam konteks pembangunan infrastruktur seperti Menteri PU, Menteri Perumahan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, itu ada di IKN semua. Menteri-menteri fisik aja lah. Tugasnya adalah kalau ibaratnya berenang sambil buat kapal gitu misalnya kan. Jadi artinya tugas-tugas kementerian teknisnya dimandatkan di wilayah IKN dalam konteks percepatannya. Yang kedua pada fungsi-fungsi kementerian yang sebagian yang belum bisa pindah. Jadi kalau konsep Twin City itu ingin diterapkan, maka harus dipertegas kementerian mana yang akan di sana. Pertanyaannya kapan kantor-kantor kementerian itu akan difungsikan. Memang sekarang sifatnya itu adalah kolaborasi antar kementerian di kantor Menko. Jadi kalau Twin City ini harus jelas dasar hukumnya. Ada nggak dasar hukumnya yang bisa ditetapkan? Apakah perlu buat perpu atau ada kepres yang membagi dua fungsi ibu kota? Jadi posisinya siapa yang menjadi ibu kota sekarang? Jakarta atau IKN? Harus ditetapkan dalam kepres itu misalnya. Gitu. Pak Yayat, Kepres ini belum diteken ya. Secara de facto IKN sudah digunakan sebagai ibu kota. Ditandai dengan pemerintahan sudah mulai berjalan di sana. Kemarin Jokowi juga menginap bekerja di sana begitu. Kalau memang seluruh infrastruktur pendukung belum tersedia, sebut saja yang disebut Jokowi adalah rumah sakit, sarana pendidikan, pusat keramaian seperti restoran dan lainnya. Anda melihat apakah IKN bisa menjadi ibu kota negara secepatnya apabila sarana infrastruktur pendukung belum tersedia di sana? Gimana Pak Yayat? Nah, ya pertama begini, harus ada sedikit evaluasi terkait tentang rencana induk dan pembagian tugas. Kan sebetulnya tugas otorita itu ada proses perencanaan, pembangunan, pemindahan, sama operasionalnya. Nah pertanyaannya proses sekarang itu kan masih proses pembangunan. Kapan pemindahan itu? Nah itu harus ditanya. Kapan pembangunan bisa menyelesaikan pada tugas-tugas fungsi pokok utama yang bisa diselenggarakan dari IKN. Itu harus jelas. Sampai sekarang ini kan belum ada penegasan. Kesiapan fisik apa dari konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bisa disegerakan dibangun di IKN. Contoh, adakah penjelasan resmi, misalnya contoh kantor presiden. Oke, kantor wakil presiden kapan selesainya? Kedua, kantor kementerian mana yang akan pindah. Jadi masa transisi itu harus dijadikan untuk evaluasi terkait rencana yang sudah ditetapkan sekarang. Jadi dengan demikian, evaluasi terkait rencana di masa pemerintahan Pak Prabowo adalah Pak Prabowo harus memberikan jadwal pasti masa transisi itu berapa tahun. Jadi di-push saja dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Progres percepatannya tetap dilakukan, maka pada tahun keberapa itu. Nah, pertama yang menarik begini, progres itu kan harusnya bersinergi antara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan investor. Yang membangun sekolah, membangun mal, membangun kehidupan, itu kan investor, masyarakat. Nggak mungkin pemerintah menjalankan dua fungsi di dalamnya. Nah, kalau misalnya konsep paralel ini bisa dijalankan, maka orang jamin ada kantor pemerintah didukung oleh fasilitas penunjangnya. Jadi pertanyaannya, investasi yang dibangun oleh swasta pun harus diberi kepastian kapan selesainya. Sehingga ketika yang pindah pun bisa saling mengisi dan memanfaatkan. Karena sekali lagi, rumah sakitnya sudah dibangun, ya kan? Fasilitas lain juga dibangun. Jadi ASN yang di sana pun bisa mendapatkan kepastian tentang garansi kenyamanan mereka selama bertugas di sana. Jadi kalau menurut saya ada bagusnya konsep gagasan-gagasan yang disampaikan oleh ASPI, oleh Pak Bambang, oleh siapapun, ini perlu juga kita jadikan bahan masukan. Bagaimana kita menyikapi masa transisi sebelum kepresnya ditetapkan. Karena sampai sekarang ketika dua undang-undang ini sudah ditetapkan, ini sebetulnya kan nunggu kepresnya. Tapi pertanyaannya,
ibu kotanya di mana ini? Nah, itu kan Ya, menjadi ya, PR buat kita kan. ya, Nah, itu ya. yang kita perlu ada keputusan resmi dari Pak Prabowo. Investor butuh kepastian ya supaya nanti juga balik modalnya cepat gitu ya Pak. Pak ini soal Ya, pertama begini. kenapa Nah, Pak? silakan. Ya soal unggahan di media Pertama begini. sosial. Media sosial kenapa? Yang menarasikan IKN batal menjadi ibu kota negara sudah diklarifikasi oleh Kemenkominfo tidak benar alias hoaks. Sementara itu penandatanganan Kepres pemindahan ibu kota ke IKN masih dikaji oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang belum memutuskan kapan akan diteken. Jika Anda mencermati Pak Yayat kondisi yang ada sekarang, apa saja hal yang bisa membuat IKN layak menjadi ibu kota secepatnya dan apa saja hal yang berpotensi membuat IKN batal menjadi ibu kota negara? Menurut Pak Yayat. Pertama begini, membangun ibu kota atau membangun kota itu tidak ada istilah terburu-buru, dipaksa-paksa. Karena bagaimanapun, kalaupun jadi, yang kita bangun bukan sekedar membangun fisiknya, tapi membangun kehidupannya. Kota itu bisa berkembang jika fungsinya bisa berjalan. Misalnya contoh, ada fungsi pemerintahan, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pelayanan lain. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, supaya kesannya IKN itu tidak hanya warna pemerintah, maka seharusnya IKN bisa dikembangkan pada fungsi lain yang bisa membuat ramai. Contohnya apa? Di sana kan sudah ada 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu kalau dia betul-betul memberikan jaminan pelayanan dalam konteks bisa membangun wisata kesehatan, orang tidak perlu ke Singapura, perlu ke Penang, perlu ke Cina, tapi berbondong-bondong ke IKN, itu akan hidup lebih dulu. Ya. Jadi bagaimana menghidupkan IKN itu adalah pertanyaannya, siapa yang menggerakkan lebih dulu? Government-nya atau investornya? Investor pun pasti akan minta. Kalau kami bangun duluan, kami dapat apa? Ya. Fasilitas. Misalnya contoh, mohon maaf yang diperdebatkan. Kalau rumah sakit semuanya udah bagus, yang menarik kan dokter asing boleh masuk nggak? Ya. Nah, Ya. kalau dokter asing masuk itu kan daya tarik, orang mengatakan, wih jaminan di IKN itu fasilitas pelayanannya bagus, dia bisa hidup, wisatanya bisa muncul, kemudian bisa muncul juga sekolah dan lainnya. Maka yang harus dilihat sekarang ini adalah selain menunggu kantor-kantor pemerintah selesai, mungkin agak lama, maka kita kembangkan aja fungsi-fungsi lain yang bisa dikembangkan untuk membuat IKN ramai, misalnya ekoturism, kesehatan, pendidikan, tapi dengan syarat dan ketentuan, fasilitas dasarnya, utilitas kotanya juga harus terbangun. Kan di IKN itu ada 2, ada di daerah KIP, di WP1 dan ada WP2 di wilayah barat yang akan dikembangkan sebagai pusat bisnis. Nah, skenario pusat bisnis itu yang juga harus dipercepat supaya investor juga masuk. Sebetulnya udah banyak investor yang sudah punya rencana di kawasan bisnisnya ya. Nah, artinya harus diimbangkan KIP 1 dengan KIP 2. Nah, jadi kalau ada fungsi lain yang bisa mendorong pertumbuhannya, maka optimisme itu akan ada. Yang kedua, kapan kita menunggu proses ini akan selesai? Nah, tergantung kepada niat dari pemerintah untuk memberikan garansi tentang kepastian kapan Kepres itu akan ditandatangani. Jika Kepres bisa menetapkan tanggalnya, misalnya tanggalnya tanggal 17 tahun 2028 misalnya. Ya. Nah, ada tanggal yang ditetapkan. Artinya ada waktu 3 tahun untuk melengkapi utilitas prasarana dasar untuk mendukung fungsi pemerintahannya dulu berkembang. Jadi ada 3 tahun. Sambil 3 tahun itulah investor-investor pun akan didorong untuk sama-sama membangun. Sementara selama 3 tahun itu proses transisinya masih menetapkan Jakarta sebagai penyelenggara pemerintahan sementara atau masa transisi sampai IKN. Maka Kepres yang ditandatangani itu harus memberikan tanggal waktu tahunnya. Ya. Artinya dengan tanggal waktu tahunnya orang pasti, oh ternyata Pak Prabowo menginginkan pindah resmi pada tahun 2028 atau 2029. Jadi orang tahu, nah selama itu tetap bertugas di Jakarta, tetapi percepatan pembangunan IKN tetap dilanjutkan. Jadi kita revisi kembali rencana pembangunan sudah ada dengan memberikan tanggal kepastian. Yang dibutuhkan adalah waktunya. Baik. Sambil nanti berjalan pembangunan itu dilakukan. Tanggal waktu itu resmi supaya orang tidak posisi andilau semua antara dilema dan kegalauan. Pak Yayat singkat ya, jawab dengan singkat. Kalau Pak Yayat mengamati tata kota begitu ya, dilihat dari kondisi IKN dalam pembangunan dan Jakarta begitu sekarang, perlu waktu berapa lama IKN kira-kira siap menjadi ibu kota? Kalau dilihat Pertama, kalau untuk
kawasan inti pusat pemerintahan dalam fungsi-fungsi penyelenggara pemerintahannya itu bisa diselesaikan untuk 2 sampai 3 tahun dengan fungsi-fungsi tertentu. Ya, misalnya pada kementerian-kementerian apa yang bisa dipindahkan. Nah, kemudian 3 tahun itulah dibangun kelengkapan pendukungnya seperti tower atau apartemen untuk ASN, sekolah, pendidikan, rumah sakit, pasar, ekoturism, kesehatan. Nah, harus ada penjelasannya. Jadi dalam waktu itulah didukung. Jadi di sini kita tidak perlu ragu-ragu untuk meneruskannya. Tetapi yang paling penting, pemantauan prosesnya itu tetap dilakukan sambil menjelang tanggal penetapannya oleh Pak Prabowo. Kita tidak perlu malu kok untuk menetapkan tanggal pastinya walaupun agak mundur. Yang penting udah pindah karena tidak mungkin merubah undang-undang lagi. Nanti yang dirubah 2 undang-undang. Ya kan? Undang-undang tersebut, Undang-Undang Jakarta dan Undang-Undang tentang IKN. Baik. Semoga masyarakat juga tetap dengan cepat bisa mendapatkan kepastian ya Jakarta mau disebut DKI atau DKJ begitu ya. Terima kasih banyak pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak. Terima kasih sudah berkenan diwawancara oleh kami. Sama-sama. Terima kasih.